percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mejuah-juah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita sudah dibangunkan kembali oleh karena belas kasihan Tuhan. Maka dari itu, sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah dibangunkan pagi ini. Kami akan beraktivitas. Namun sebelum kami beraktivitas, Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu agar mampu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan berkati juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, di pagi ini renungan kita ialah terambil dari Yesaya 45 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan demikian: Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Saudaraku yang kekasih, dosa ataupun berdosa sudah terlaksana sejak Taman Eden. Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu, tidak ada lagi kemampuan manusia itu untuk berhubungan dengan Tuhan oleh karena dosa. Dan demikian juga karena Adam dan Hawa sudah berdosa, maka semua manusia yang dilahirkan di bumi ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa itulah yang berpengaruh dalam hidup kita. Demikian juga saudara, bangsa Israel yang sudah dibebaskan oleh Tuhan dari tanah perbudakan di Mesir, dan juga sudah memiliki tanah perjanjian yang begitu luar biasanya. Namun umat Tuhan tidak juga terlepas daripada perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi Allah itu tetap setia dan mengasihi manusia, termasuk mengasihi saya dan saudara. Maka dari itu saudara, Nabi Yesaya mengingatkan umatnya yang dia katakan tadi, berpalinglah kepadaku. Saudara, berarti selama ini umat Tuhan sudah membelakangkan Allah, sudah melihat ke kanan dan ke kiri, tidak lagi berjalan lurus untuk datang kepada Tuhan. Tetapi Allah masih mengasihi umatnya dan mengajak umatnya itu untuk berpaling kepada Allah. Berarti saudara, menutup mata ke kanan dan ke kiri, dan juga menutup mata untuk berbalik ke belakang, tetapi membuka mata untuk melihat ke depan. Karena Allah mengampuni segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar.
sepanjang manusia itu mau datang dan mengakui segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Lalu Tuhan mengatakan, biarkanlah dirimu diselamatkan. Ini luar biasa saudara, bahwa Allah itu sendiri yang menawarkan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, supaya manusia itu biarlah diselamatkan. Nah, saya kira ini adalah merupakan suatu janji yang manis, janji yang baik, ataupun perkataan yang manis, perkataan yang baik, bahwa Allah ingin menuntun kembali manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dikatakan tadi, hai seluruh ujung-ujung bumi, artinya dari selatan ke utara, dari timur ke barat, semuanya saudara harus berpaling kepada Allah. Maka dari itu saudaraku yang kekasih, Allah, tidak ada Allah lain selain daripada Allah kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan manusia, dan Allah juga yang menyertai manusia, dan Allah juga yang menuntun, dan juga Allah yang akan memberikan kebaikan kepada manusia. Saudaraku yang kekasih, pagi ini mengingatkan kita kembali, di saat kita masih hidup di dalam situasi COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat bahwa terpapar COVID-19 bukannya menurun, tetapi naik. Bahkan di lebih daripada 4.000, saudaraku yang kekasih. Tetapi walaupun demikian, orang percaya tidak diberikan pernah kesempatan untuk tidak optimis. Kita diberikan optimis karena kita percaya bahwa di balik daripada COVID-19 ada kasih setia Allah, ada penyertaan Allah, ada penuntunan Allah, karena Dia yang memanggil kita untuk diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ialah berpaling kepada Allah. Dikala COVID masih ada, dikala kesusahan masih ada, krisis ekonomi, krisis kesehatan. Tetapi ingat saudara, kita harus berpaling kepada Allah. Jangan berpaling kepada ilah-ilah lain, tetapi berpaling kepada Allah, mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita. Lalu yang kedua saudara, bahwa janji Allah ya dan amin. Marilah semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Yesus. Siapa yang berbeban berat harus datang kepada Yesus. Siapa yang letih dan lesu, datang kepada Yesus. Pagi ini kita diingatkan. Saya kira saudara, kita sudah cukup lama hidup dengan keterbatasan pergerakan. Dan juga sudah lama kita hidup tidak lagi berjumpa dengan saudara-saudara kita di persekutuan kita. Tetapi saudara, bukan berarti kita tidak selalu membuka hubungan dengan Allah dan juga dengan sesama. Lewat PJJ kita Zoom, lewat PA kita Zoom, lewat ibadah kita live streaming, dan cara-cara Tuhan itu banyak memberikan kesempatan bagi kita. Maka dari itu saudara, walaupun kita masih ibadah dari rumah, bekerja dari rumah, tapi janganlah berpaling dari Tuhan. Tetapi haruslah kita kembali berpaling kepada Tuhan, dan biarkanlah diri kita diselamatkan oleh Dia. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, merupakan suatu yang berat yang diperhadapkan bagi kita. Karena apa saudara? Karena pekerjaan tertutup, karena usaha juga semakin mundur, dan juga segala sesuatunya serba sulit. Tapi bukan itu merupakan akhir daripada pemikiran orang percaya. Dikala sulit ini, kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara.
jemaat kita di Jakarta, Kalimantan, beberapa runggun sudah melaksanakan kerja rani di saat COVID, di saat susah begini. Tapi ternyata runggun-runggun itu hasil kerja raninya rata-rata meningkat dari tahun sebelumnya. Karena apa, saudara? Karena dia percaya bahwa apa yang kita terima itu adalah datangnya dari Tuhan. Maka dari itu juga dia akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Maka dari itu, kerja rani tidaklah merupakan salah satu hambatan bagi jemaat di kala COVID masih ada. Tetapi justru di balik COVID ini, semangat jemaat untuk memberi, semangat jemaat untuk beribadah, semangat jemaat untuk datang kepada Tuhan semakin luar biasa. Maka pagi ini juga mengingatkan kepada kita, jangan takut, Tuhan menyertai kita hingga akhir zaman. Maka dari itu, saudaraku yang kekasih, dia katakan, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Itulah pengakuan Allah kepada umatnya. Itu juga pengakuan Allah kepada kita. Maka hari ini, saudara, tidak ada Allah lain. COVID itu bukan Allah. Krisis ekonomi bukan Allah. Krisis kesehatan bukan Allah. Tapi itu adalah perbuatan dunia, perbuatan iblis. Maka dari itu iman yang mampu mengalahkan dia. Iman mengalahkan COVID. Iman mengalahkan krisis kesehatan. Iman mengalahkan krisis ekonomi. Maka dari itu, saudara, mari kita tetap teguh beriman dan percaya kepada Yesus, dan laksanakanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus lewat gerejanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu sudah kami dengar. Dan lewat firman-Mu itu mengingatkan kami, hidup kami harus optimis. Karena Engkau sudah mengatakan berpaling kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang menyelamatkan umat-Mu dulu, kini, dan sampai Yesus datang kedua kali. Bapa, pagi ini kami berdoa untuk seluruh pertua diaken emeritus kami yang melayani di tengah-tengah kelas Jakarta, Kalimantan ini. Walaupun usia mereka sudah panjang dan juga sudah panjang tahun-tahun pelayanan, namun mereka masih dapat memberikan masukan dan juga memberikan saran kepada para pelayan-pelayan gereja-Mu. Terima kasih Bapa atas pertua diaken emeritus kami. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, juga keluarganya. Agar di usianya yang sudah lanjut juga, tetap dia berkarya di tengah-tengah persekutuan, di runggun masing-masing, di pelayanan GBKP Jakarta, Kalimantan. Berkati juga pemerintahan kami yang saat ini terus berupaya untuk menurunkan yang terpapar COVID-19 dan berusaha terus untuk mencari vaksin dan juga menemukan vaksin dan juga memproduksi vaksin. Kami percaya Bapa, semua rencana-rencana pemerintahan kami dapat terlaksana. Kami mendoakan program-program gereja-Mu di Klasis ini, terutama beberapa runggun yang akan melaksanakan kerja rani di bulan Oktober ini. Tuhan, tolong majelis, pendeta, penatua diaken, emeritus, dan juga jemaat agar menjalankan kerja rani dengan penuh tanggung jawab, sukacita untuk menopang keberadaan gereja-Mu GBKP di seluruh pelayanannya. Kami percaya Bapa, walaupun kami saat ini ekonomi sulit, tapi di balik ekonomi sulit, kerja rani juga akan solid karena Tuhan beserta dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa bagi runggun-runggun juga yang sudah menjalankan kerja rani. Kami lihat hasilnya cukup positif dan luar biasa. Berkati juga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.